Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Ramadhani, Prodi PGMI 3A. Bahwasanya pada video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu sosial. Nantinya salah satu pokok pembahasan mengenai ilmu sosial yang akan saya sampaikan terutama mengenai keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Tentu Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman suku bangsa dan juga budaya. Setidaknya kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai agen of change, harus bisa merawat, harus bisa menjaga keanekaragaman suku bangsa dan budaya tersebut. Namun sering sekali, bahkan sering kita jumpai bahwa pemuda pada zaman sekarang itu sudah mulai lalai, sudah mulai tidak akan berpikir ini bagaimana cara melestarikan keanekaragaman tersebut. Bagaimana kita menjaga kelestarian suku bangsa dan budaya? Karena memang kurangnya pengarahan daripada suatu pendidik atau kurangnya pengarahan daripada orang-orang yang berpengalaman untuk anak-anak atau generasi remaja pada zaman sekarang. Sehingga hal tersebut berdampak negatif bagi kesadaran akan melestarikan kebudayaan atau melestarikan keanekaragaman suku bangsa dan budaya itu sendiri. Nah, langsung saja, kota-kota besar di Indonesia seperti halnya Jakarta, Surabaya, Medan adalah suatu kota tempat berkumpulnya berbagai macam orang dari suku bangsa yang berbeda. Saya contohkan saja, di Jakarta itu tidak semua mendominasi dari asli Jakarta. Namun ada pula Jakarta itu terdapat ras Jawa, Sumatera, Ambon itu berkumpul di Jakarta. Nah, hal tersebut tentunya menjadi titik berat daripada wilayah tersebut adalah tempat berkumpul bagi para orang-orang yang memang untuk mencari nafkah, mencari pendapatan, mencari penghasilan. Namun itu adalah masalah eksternal. Yang akan saya bahas adalah mengenai persatuan dan kesatuannya mereka terhadap ras mereka yang berbeda, sehingga ras mereka bisa menjadi satu akan satu kesatuan. Dengan berbagai adat kebiasaan yang berbeda, mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan anggota masyarakat lain dari suku yang berbeda. Misalnya Papua dengan Jawa pasti memiliki adat dan budaya masing-masing. Papua juga memiliki adat yang sedemikian pula, Jawa juga memiliki adat yang demikian pula. Nah, adat tersebut diusahakan untuk menyesuaikan dengan anggota masyarakat lain, sehingga walaupun mereka mempunyai perbedaan suku, perbedaan ras, bahasa, warna kulit, akan tetapi mereka tetap saling menghormati dan menghargai. Nah, hal itu sesuai dengan pengertian Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna tidak membeda-bedakan antara ras, golongan, suku, agama, dan budaya. Jadi di dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika itu segala rakyat Indonesia, penduduk Indonesia, warga negara Indonesia dijadikan menjadi satu tanpa adanya perbedaan. Nah, itulah makna daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Lambang negara Indonesia jelas. Yang pertama jelas sekali lambang negara Indonesia itu adalah Garuda. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda.
Kaki burung Garuda tersebut mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Mencengkeram pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara Indonesia yang terdiri atas 33 provinsi tentu saja memiliki berbagai macam suku bangsa, kebudayaan, adat istiadat, yang lain sebagainya. Nah, hal itu dipegang teguh secara erat, dipegang secara serius, dijaga secara serius agar segenap warga Indonesia, seluruh warga negara Indonesia menghargai akan toleransi daripada warga atau wilayah lain yang termasuk Indonesia dengan tidak membedakan ras, suku, bangsa, dan agama dan juga yang lain sebagainya. Itulah makna daripada pengertian Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram dengan kaki Garuda. Untuk yang selanjutnya yaitu pentingnya persatuan dalam keragaman. Tentu Indonesia tidak hanya dipenuhi akan ras dari Jawa, namun Indonesia juga wilayahnya banyak ras dari Papua, ras dari Ambon, ras dari Kalimantan, banyak sekali. Kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan memungkinkan datangnya ancaman dari luar untuk memecah belah bangsa. Nah, dengan kondisi keragaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat juga memungkinkan timbulnya pertikaian antar penduduk. Sering diberitakan di televisi atau surat kabar tentang pertikaian antar warga negara di negara kita. Ya, mereka bahkan ada beberapa wilayah yang ingin merdeka sendiri lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata pertikaian dan pemberontakan itu hanya mendatangkan musibah dan kesengsaraan bagi suku bangsa. Jelas, pertikaian akan mendatangkan kesengsaraan bagi suku dan bangsa. Keragaman suku bangsa dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai. Namun justru keragaman ini bisa kita gunakan untuk memperkokoh kekuatan NKRI. Dengan rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme, setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dapat diatasi dengan mudah. Nah, itu adalah pentingnya rasa kesatuan atau pentingnya memupuk rasa kesatuan dan persatuan antar suku bangsa. Yang selanjutnya itu bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. Bahkan ada beberapa pulau yang letaknya terpencil dan tidak dapat berhubungan dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah itu menyebabkan berbagai perbedaan dan hal ini menimbulkan keragaman suku bangsa dan juga budaya. Tentunya saya sebagai orang Jawa berbeda dengan orang yang berada di daerah Kalimantan, berada di daerah Papua, berada di daerah Bali dan juga sebagainya. Nah, dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, saya akan memperkenalkan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa disebut juga sebagai ras atau asal-usul suatu suku. Biasanya orang masih sangat bangga akan asal-usul sukunya. Mereka suka mengandalkan dan memuji adat dan kebiasaan masing-masing. Mereka ada yang masih tinggal di daerah pedalaman dan juga sudah tinggal berada di daerah lain. Ada pula yang sudah berbaur hidup bercampur dengan masyarakat yang modern. Nah, ada pun beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia itu diantaranya satu Kalimantan, terus Jawa, yang selanjutnya adalah Batak, terus ada juga Borneo, dan juga Dayak, Papua, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya ada budaya Indonesia. Keragaman budaya daerah di negara Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya.
sehingga banyak orang asing yang tertarik untuk mempelajari berbagai kesenian daerah. Tidak sedikit negara lain itu menganggap dan juga mengambil kebudayaan dari negara Indonesia, tidak sedikit. Contohnya dari tetangga kita, itu hampir segala sesuatu hampir diakui sebagai adat istiadat mereka. Sedangkan misal reog berasal dari Ponorogo akan diambil oleh negara lain. Hal itu tentunya sangat menimbulkan efek yang jera, dalam arti efek yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Sebab secara langsung itu termasuk dalam keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Ketika keanekaragaman budaya itu diambil oleh orang lain, maka jelas budaya yang ada di Indonesia akan mudah turun, akan mudah untuk mencapai suatu kehancuran, sehingga generasi-generasi yang ada di Indonesia tidak akan lagi dapat merasakan budaya tersebut. Salah satu budaya yaitu tari daerah. Tari daerah itu banyak sekali. Saya contohkan yang ada di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Itu ada tari bedaya, ada juga tari gambyong, tari bondan, dan juga tari gambir anom. Tari-tari tersebut berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, itu dari segi tari daerah. Untuk yang selanjutnya yaitu lagu daerah. Lagu daerah banyak sekali, ada sekitar 16. Dari Sabang sampai Merauke tentunya banyak sekali. Lagu yang sering kita dengar yaitu ya dari Jawa Tengah seperti Gambang Suling dan juga yang lainnya. Dan dari 6 rokaatnya Darussalam seperti ada Bungo Jumpa, Bungo Jumpa. Lagunya seperti Bungo Jumpa megadi aja, Bungo telebe dan malam gitu, kurang lebihnya seperti itu untuk lagu daerah 6 rokaat Darussalam. Tentunya lebih banyak sekali, lebih dari jumlah yang telah saya cantumkan di sini. Karena memang kita belum menjelajah seluas negara yang berada di kepulauan Indonesia ini sendiri. Yang selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat berasal dari beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan yang lain sebagainya. Nah, dari setiap daerah pasti memiliki baju atau pakaian adat tersendiri. Untuk yang Jawa kita sudah pernah melihatnya ya, dulunya sudah melihatnya, terutama pada ketika resepsi pernikahan sering sekali. Yang selanjutnya ada alat musik daerah. Alat musik daerah biasa digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian daerah. Beberapa contoh alat musiknya yaitu seperti rebana, gong, gundang, gamelan, dan juga yang lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya bahasa daerah. Bahasa daerah disebut dengan bahasa ibu. Bahasa itu biasa digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Contoh bahasa daerah di berbagai provinsi di Indonesia yaitu seperti Lampung menggunakan bahasa Lampung, DKI Jakarta menggunakan bahasa Betawi, Jawa Barat biasanya menggunakan bahasa Sunda, bahasa Bali, daerah istimewa Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa, dan juga yang lain sebagainya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali mengenai keanekaragaman suku bangsa dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya langsung saja saya bacakan mengenai rangkuman. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi seluruh warga Indonesia itu bagaimana caranya harus mengikat erat rasa persatuan dan juga kesatuan.
Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan aneka kebudayaan. Hendaknya kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan agar mempunyai kekuatan melawan segala ancaman, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, selanjutnya bentuk keragaman suku bangsa dan budaya tiap-tiap daerah bisa dilihat dari adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, kesenian, tarian dan alat musik serta bahasa daerah. Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat bisa dilihat dari cara melakukan kegiatan sehari-hari, seperti cara berpakaian, pola makan, cara berkomunikasi antar sesama, dan juga cara bergaul dan bersopan santun. Nah, selanjutnya, cara menghargai keragaman di masyarakat, misalnya satu, tidak menghina kebudayaan orang lain. Loh, kamu kebudayaannya seperti itu, saya nggak suka, kamu jelek sekali kebudayaan seperti itu, tidak boleh. Nah, selanjutnya, merasa ikut memiliki. Jadi merasa ikut memiliki, ini punya saya, ini punya saya, tidak. Yang namanya aneka suku bangsa itu adalah milik semua warga negara Indonesia. Yang selanjutnya itu ikut melestarikan kebudayaan daerah yang hampir punah. Jadi setiap daerah pasti memiliki kebudayaan masing-masing. Tidak salahnya ketika kita untuk menjaga dan melestarikan budaya tersebut agar tidak punah. Yang selanjutnya, dalam menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat diperlukan sikap yang lapang dada, tulus, ikhlas, dan sikap rela menerima adanya perbedaan. Nah, itu salah satu cara dalam menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Nah, itulah sedikit materi, sedikit penjelasan mengenai ilmu sosial dalam aspek keanekaragaman suku, bangsa, dan juga budaya. Untuk yang selanjutnya saya akan coba menjelaskan pada pertemuan yang akan mendatang. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, Allahumma a'inna ala al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.